Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib Masjid Al-Jihad Kota Sampit, Kalimantan Tengah rahimakumullah. Nah, pada saat kita sudah mempunyai komitmen dan keinginan kuat untuk mengamalkan sunnah Rasulullah SAW, ingin mengamalkan tuntunan-tuntunan dari beliau SAW, atau untuk kita yang mempunyai keinginan untuk menyampaikan tuntunan-tuntunan Rasulullah SAW kepada orang lain, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Beberapa hal ini apabila kita perhatikan dengan baik, insya Allah akan memberikan pengaruh yang positif dalam hasil atau capaian yang kita inginkan. Tentunya dengan sebuah kesadaran dan keyakinan bahwa kita adalah sebab, sebagai perantara saja, yang menentukan dan memutuskan adalah Allah Azza wa Jalla, yang mempunyai dan memberikan hidayah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu juga yang tidak memberikan hidayah pun Allah Azza wa Jalla. Tentu keputusan akhir mendapatkan hidayah ataukah tidak, itu adalah hak mutlak milik Allah Azza wa Jalla. Kita tidak punya hak untuk mempertanyakan, karena itu semua diputuskan dan ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dasar sifatnya, sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha adil dan maha luas hikmahnya. Bukan kita yang bertanya, bukan kita yang mempertanyakan, tetapi justru kita yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alu. Allah tidak ditanya kenapa Allah berbuat, tetapi mereka lah, yaitu kita, yang akan ditanya kenapa kita lakukan, kenapa kita berbuat. Oleh sebab itu beberapa hal yang akan saya sebutkan ini mudah-mudahan bisa menjadi sebuah renungan untuk kita bersama. Harapannya capaian atau hasil yang kita inginkan betul-betul maksimal, sehingga kita pun bisa mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan selama di dunia ini, terkhusus terkait dengan aktivitas dan kegiatan dakwah kita di sabilillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, poin pertama, kalau kita memperhatikan setiap nabi dan setiap rasul yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyu, pasti, dan itu tanpa terkecuali, pasti nabi dan rasul tersebut adalah seseorang yang sudah dikenal baik oleh masyarakatnya. Sudah dikenal baik oleh masyarakatnya. Bukan orang asing, bukan orang luar, tetapi berasal dari kalangan mereka sendiri. Ini poin penting untuk kita pahami. Bukan kemudian membatasi dakwah, yang mendakwahi orang Jawa harus orang Jawa, yang mendakwahi orang Sunda harus orang Sunda, yang mendakwahi orang Dayak harus orang Dayak. Tidak sesempit itu kita menyimpulkan. Tetapi yang ingin kita tarik kesimpulan dari hal ini bahwa ternyata salah satu modal untuk berdakwah itu bagaimana kita dikenal terlebih dahulu oleh objek dakwah kita. Terlebih dahulu kita dikenal secara baik.
Maka dalam banyak ayat Al-Quran, salah satunya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jumu'ah. Allah Azza wa Jalla sebutkan hal ini. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus seorang rasul untuk bangsa Arab, seseorang yang berasal dari kalangan mereka sendiri. Sehingga dikenal baik oleh masyarakatnya. Siapa itu Muhammad? Ketika Raja Heraklius, Raja Romawi, mengajukan beberapa pertanyaan tentang Nabi Muhammad SAW, salah satu yang diajukan waktu itu sebagai pertanyaan, hal ta'rifuna lahu nasaban? Kalian tahu dan mengenal dia secara nasab? Iya. Kami orang yang paling dekat secara nasab dan kekeluargaan, kekerabatan dengan Nabi Muhammad SAW. Ketika masyarakat Muslim berhijrah ke Habasyah, kemudian dituduh dengan berbagai macam tuduhan keji, di hadapan Raja Najasyi, raja yang berkuasa saat itu di negeri Habasyah, sekarang Ethiopia dan Eritrea. Pembelaan yang dilakukan oleh sahabat dan disampaikan oleh juru bicara waktu itu sahabat Ali bin Abi Thalib, sahabat Ja'far bin Abi Thalib, radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau terangkan, kami dulu di masa jahiliyah melakukan kejahatan 1, 2, 3 keburukan. Kami dulu begini. Dulu di masa jahiliyah. Kemudian datang menemui kami, menyampaikan kepada kami seseorang yang kami kenal baik. Orang itu siapa dia? Orang itu mengajak kami kepada kebaikan. Orang itu mengajak kami kepada 1, 2, 3, 4, 5 seterusnya. Hal-hal yang baik. Tapi kami kemudian dimusuhi oleh masyarakat kami. Itu kan kronologis kejadian perlu disampaikan juga. Namun dari beberapa hal yang saya sebutkan tadi, yang ingin saya garis bawahi, ternyata setiap para nabi dan setiap rasul yang diutus untuk mendakwahkan, menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang memang dikenal baik oleh masyarakatnya. Bukan orang lain. Maka bagi kita yang ingin menyampaikan Al-Quran, menyampaikan sunnah Nabi Muhammad SAW dengan baik dan maksimal, maka tempuhlah langkah-langkah untuk mengenalkan diri terlebih dahulu. Siapa kita? Siapa saya? Siapa kami? Itu penting, barakallahu fikum, untuk ditempuh. Kita tidak mengatakan kalau nggak kenal berarti tidak berdakwah. Bukan. Yang saya sampaikan adalah langkah terbaik agar hasil dan capaiannya lebih maksimal. Tentunya kan berbeda. Kita sendiri saja merasakannya berbeda. Antara si A yang menegur kita tanpa kita kenal siapa dia, dengan si B yang menegur kita paham dan kenal betul orang ini siapa. Terpercaya, amanah, jujur, dan sebagainya. Tentunya kan berbeda ya perasaan kita. Seperti itu jugalah masyarakat Muslim yang ada di sekitar dan di sekeliling kita. Saat kita menyampaikan Al-Quran, menyampaikan sunnah Nabi Muhammad SAW, dan kita adalah orang yang mereka kenal, maka luar biasa hasilnya. Masya Allah. Pada saat Nabi Muhammad SAW mengumpulkan keluarga dan kerabat dekatnya, setelah mereka berkumpul semua, Nabi SAW berdiri di atas bukit Sofa, lalu beliau menyampaikan dengan suara lantang, wahai masyarakatku, apa pendapat kalian seandainya aku informasikan bahwa sekarang ini ada sebuah pasukan besar berada di balik pegunungan ini, sedang menuju kemari untuk menyerang kalian. Kalian percaya? Seandainya saya informasikan seperti itu. Apa jawaban orang-orang Quraisy, kerabat dekat Nabi SAW? Ma jarrabnaka illa sidqa. Ya Muhammad, kami tidak pernah mengetahui engkau berbohong. Kami sudah paham dan yakin. Tidak ada satu kata pun yang engkau ucapkan kecuali pasti kebenaran dan kejujuran. Lihat Nabi Muhammad sebelum menyampaikan inti masalah, inti dakwah, beliau sampaikan dulu terlebih dahulu. Percaya nggak sama saya? Kalau saya ngomong A, B, C, ya jelas kami percaya, wahai Rasul, wahai Muhammad. Kamu nggak pernah bohong, kamu nggak pernah dusta. Kalau begitu, sekarang aku sampaikan kabar untuk kalian bahwa di sana, di hadapan kita, ada
azab Allah Subhanahu wa taala Maha pedih. Nah, oleh karena itu berimanlah kepada Allah, bertauhidlah, masuk Islamlah, ucapkan 2 kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi kemudian sebagian akhirnya sebagian misalnya ingkar dan menentang. Tapi coba sebelum menyampaikan inti Islam, beliau sampaikan percaya sama saya, percaya. Subhanallah. Nah, maka langkah-langkah untuk kita sosialisasi kalau dalam bahasanya itu perlu diperhatikan. Kita sosialisasikan dakwah ini seperti apa, kita itu siapa, kan itu. Sehingga orang lain itu tidak menduga-duga, tidak mengira-ngira, tidak mengambil kesimpulan sendiri. Nah, langkah sosialisasi itu seperti yang kita bahas pagi tadi dan beberapa kesempatan yang lain. Coba kalau misalkan kita aktif ya untuk memperkenalkan diri, bukan dalam rangka sombong dan takabur, bukan, tapi ini loh kami orangnya terbuka, kami adalah orang yang dikenal, seterusnya. Masya Allah. Maka manfaatnya akan lebih besar lagi. Nah, kita perlu menyampaikan dan menginformasikan kepada semua pihak bahwasanya Ahlus Sunnah adalah sekelompok pengikut Nabi Muhammad SAW yang ingin menyampaikan Islam dengan konsep rahmatan lil alamin. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak menginginkan perpecahan, tidak mengharapkan konflik di tengah-tengah umat Islam, karena wal Jamaah berupaya mendakwahkan untuk bersatu. Tetapi persatuan yang diinginkan dan dimaksud adalah persatuan yang dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW dengan pemahaman generasi terbaik umat ini, yaitu sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Nah, perkenalkan dulu kami silaturahim, kenali tetanggamu, kenali kerabatmu, kenali dengan baik. Nah, langkah sosialisasi seperti ini seringkali kita abaikan dan kita lupakan. Kita terlalu berpikir egois. Nah, yang kita pikirkan pokoknya saya sampaikan yang penting benar. Orang lain kalau tidak terima, orang lain menolak, ya salah dia. Kenapa dia menolak kebenaran? Nah, tapi siapa kita? Siapa kita? Mereka tidak kenal dengan kita. Maka perkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, barakallahu fikum. Langkah sosialisasi itu perlu. Misalkan dalam sebuah kesempatan kita melaksanakan safar nih di tengah perjalanan. Orang yang safar melakukan perjalanan yang cukup jauh, itu kan diberikan keringanan untuk menjamak dan mengqashar salat. Zuhur dan asar dilaksanakan dalam satu waktu. Zuhur dan asar yang masing-masingnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Atau maghrib isya 3 menjadi 2. Kan begitu. Nah, kita satu rombongan singgah di sebuah masjid. Masjid itu milik masyarakat muslimin secara umum. Ketika tanpa sosialisasi, selesai sholat maghrib, kemudian kita mundur ke belakang atau ke samping teras, langsung melaksanakan sholat isya 2 rakaat. Tidak menutup kemungkinan ada jamaah yang saat itu hadir salah penafsiran, salah persepsi. Dan itu sudah terjadi. Ketika jamaah akhirnya berprasangka buruk, kenapa kok sholatnya diulang lagi? Jangan kita posisikan orang lain seperti kita yang sudah paham tentang syariat jamaah dan qashar itu. Masih ada saudara-saudara kita yang nggak paham jamaah, nggak paham qashar, nggak paham. Mungkin dari kita pun ada yang belum paham. Barangkali ada anggapan masyarakat seperti itu. Akhirnya ada isu mengkafirkan. Nah, mereka itu mengkafirkan kita. Kenapa sholat aja diulang? Berarti tidak sah ya tadi ya. Tetapi tentunya akan lebih baik kan. Tentunya akan lebih baik. Ketika selesai sholat maghrib, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah salam, posisi imam mulai berzikir, mungkin ada perwakilan dari kita yang bisa menjadi penyampai secara baik, sampaikan kepada imam atau yang kita pandang di situ menjadi ketua dan sesepuhnya. Kita sampaikan, mohon maaf Pak Imam, mohon maaf, saya dan rombongan posisi sedang safar perjalanan dari Surabaya menuju Jakarta. Kami mohon izin untuk melaksanakan salat isya dalam rangka jamak dan qashar.
Kira-kira lebih elegan mana ini? Cuma kadang-kadang kita egois gitu. Maunya menang sendiri. Maunya orang lain yang harus paham kita. Iya kan? Maunya harus paham dengan kita. Padahal langkah itu sebenarnya mudah dan sederhana. Cukup sampaikan. Semacam pemberitahuan lah. Sosialisasi kalau bahasa kita. Betul. Daripada orang menduga-duga itu salat apa itu? Gak sah jangan-jangan yang salat bareng sama kita ya. Masya Allah. Ini perlu diperhatikan poin yang pertama. Nah, kita maksimalkanlah sosialisasi, artinya kita sampaikan kepada masyarakat kita agar tidak salah tafsir, agar tidak salah paham. Agar tidak salah tafsir, tidak salah paham. Nah, kegiatan-kegiatan yang mengharuskan kita mengumpulkan banyak orang di satu rumah atau di suatu lokasi. Padahal rumah atau lokasi itu ada di tengah-tengah pemukiman. Nah, apa sih susahnya? Kita sosialisasikan terlebih dahulu. Misal ada di antara kita mendapatkan rezeki dari Allah dalam bentuk lahirnya seorang anak. Pada hari yang ketujuh melaksanakan acara akikah. Iya kan? Kita pengen ngundang teman-teman kita sepengajian dan yang lainnya ke rumah untuk melaksanakan akikah. Kita pilih waktunya setelah maghrib atau setelah isya. Karena waktu itu ternyata waktu yang paling memungkinkan untuk berkumpul bersama. Contoh. Atau mungkin sore setelah sholat asar. Orang mulai berdatangan dari penjuru kota Sampit dan sekitarnya, kita undang untuk acara akikah. Coba mana yang lebih kita pilih lebih elegan? Saya sebagai tuan rumah, sebelum teman-teman kita datang, melakukan sosialisasi, sampaikan kepada tetangga-tetangga terdekat. Mohon maaf Pak, nanti jam 7 saya mengundang teman-teman saya untuk mengikuti akikah. Alhamdulillah kami baru saja mendapatkan rezeki kelahiran seorang anak. Kalau Bapak berkenan, saya juga mengundang. Nah, berikan undangan. Semua tetangga kanan kiri, bila perlu pada tingkatan RT, ketua rukun tetangganya. Kalau seperti itu sudah kita lakukan, apakah mungkin tetangga-tetangga kita, ketua RT kita, berpikir buruk tentang pertemuan kita? Mungkin? Saya kira tidak. Apalagi kalau kemudian tetangga-tetangga karena kita berpikir mungkin malu untuk datang, ya kita yang hantarkan nasi kotak isi menu akikah itu. Tapi kalau misalkan langkah seperti itu tidak kita lakukan, sosialisasi itu tidak kita kerjakan, mungkin ataukah tidak tetangga kita mempunyai persepsi yang keliru? Mungkin. Ini orang dari mana? Pertemuan apa? Jangan-jangan membahas kerusuhan nih. Jangan-jangan mereka punya tujuan jelek. Ada nggak kemungkinan seperti itu muncul kalau tanpa sosialisasi? Pak Pendi? Bisa jadi. Dan itu sudah terjadi memang. Padahal kan tidak begitu susah kan, tidak begitu sulit. Kita cuma pemberitahuan aja. Masya Allah. Itu pentingnya yang nomor 1. Poin yang harus kita perhatikan. Aktiflah untuk bersosialisasi. Sosialisasi itu ya bagian dari dakwah itu sendiri. Karena dakwah itu kan mengajak, mempengaruhi untuk berbuat baik bersama-sama. Nah, dengan langkah-langkah seperti itu, insya Allah yang namanya konflik sosial itu bisa diminimalkan, bisa ditekan. Bisa diminimalkan, bisa ditekan. Nah, tapi mudah-mudahan sifat buruk kita lah kalau kita namakan begitu. Sifat buruk kita yang pengennya orang lain mengerti dan memahami tentang kita, pengennya orang lain itu kemudian mengikuti kita secara langsung tanpa sosialisasi. Mudah-mudahan Allah hilangkan sifat seperti itu dari kita, sehingga kita lebih semangat untuk bersosialisasi. Ini loh Pak, kami begini loh, kami begini. Oh begitu ya, oh begitu ya. Oh ya, terima kasih. Sehingga orang lain tidak punya celah untuk menduga-duga. Sehingga orang lain pun tidak punya kesempatan untuk kemudian berprasangka buruk tentang kita dan apa yang kita lakukan. Nah, dikenal baiklah. Alhamdulillah. Nah, kalau konsep hidup bertetangga seperti ini kita terapkan, subhanallah. Dakwah sunnah, dakwah salaf itu akan betul-betul menggema gaulnya. Seperti suara yang menggema di tengah lembah. Ada di antara pebukitan di tengah pegunungan. Dia menggema. Seorang tetangga yang baik itu pasti
mengenali tetangga-tetangganya yang lain. Nah, walaupun secara global dan umum, seorang tetangga yang baik berusaha untuk mengetahui nomor handphone atau HP milik tetangganya. Itu tetangga yang baik. Nah, masa tetangga yang baik kenal kan nggak tahu siapa? Pegang, cari, catat nomor HP tetangga-tetangga kita 1, 2, 3. Nanti 5 hari, 7 hari setelah dapat kirimkan doa. Kan itu. Nanti 3 bulan, 4 bulan sekali kirim doa. Akhirnya ada interaksi yang positif antara kita dengan mereka. Itu namanya sosialisasi agar kita dikenal dengan baik. Ketika kita sudah dikenal dengan baik, maka kesempatan pun akan datang. Nah, kita akan dipersilahkan, silakan Pak, untuk memberikan ceramah. Tetangga-tetangga kita yang sedang mengalami masalah yang sifatnya agama, tidak menutup kemungkinan akan datang menemui dan berkunjung ke rumah kita. Pak, mau konsultasi agama. Jangan tanya saya Pak, saya nggak bisa. Tapi masalahnya apa? Akan saya bantu. Kalau misalkan saya tidak mampu, akan saya tanyakan kepada orang yang lebih berilmu daripada saya. Begitu, kesempatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan kesempatan untuk kita, ya, kesempatan untuk bersosialisasi lebih maksimal, insyaallah taala, daripada orang menduga-duga. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yang perlu kita perhatikan adalah berbahasalah dengan baik dan santun. Kebenaran yang disampaikan, tetapi bahasa yang digunakan itu tidak santun, orang cenderung menolak. Tetapi kejahatan atau kesesatan yang disampaikan dengan bahasa yang baik, dengan bahasa yang santun, orang malah tertarik, tergoda. Kan begitu prakteknya. Maka penguasaan bahasa itu bagi kita yang berkecimpung di dalam dunia dakwah, langsung terkait dengan dakwah. Siapapun kita dan apapun posisi kita, bukan hanya ustaz, tetapi mad'u dan jamaahnya pun sekali, harus mempunyai penguasaan bahasa yang minimal baiklah, standar. Spesial banget juga mau dikejar susah kan gitu ya. Tapi paling tidak standar lah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Ibrahim, "Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyana lahum." Melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala surat Ibrahim, Allah mengingatkan kita, dan tidaklah kami mengutus seorang rasul melainkan dia menyampaikan menggunakan bahasa masyarakatnya sendiri. Tujuannya apa? Liyubayyina lahum, sehingga rasul yang diutus mampu menjelaskan secara maksimal untuk masyarakatnya. Nah, kita punya ghirah, kecemburuan terhadap sunnah Nabi Muhammad SAW. Kita ingin melaksanakan, mengamalkan, mendakwahkan dan menyebarluaskan sunnah-sunnah Nabi SAW, tuntunan-tuntunan hidup yang beliau ajarkan. Seperti yang sudah kita pelajari tadi, antara asar sampai maghrib. Kita punya semangat. Tapi tolonglah, ketika kita ingin menyampaikan ajaran dan tuntunan Nabi SAW, pilihlah bahasa yang baik. Pilihlah kata yang santun. Atur kata-kata itu. Sehingga tidak menyinggung perasaan orang. Agar orang lain pun bisa menerima dengan baik. Nah, tapi kalau kita sampaikan dengan bahasa yang kasar, bahasa menggurui, bahasa yang terkesan menghinakan, ya itulah sebab kenapa sebagian saudara kita akhirnya tidak simpati. Justru itu kesalahan besar kita, menjadi orang lain tidak simpati terhadap Al-Quran dan Sunnah Nabi. Yang salah kita, yang menjadi sebab orang itu tidak simpati dengan dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita yang salah bahasanya. Wah, kalau begitu saya mundur aja Ustaz, nggak mau dakwah. Kenapa? Saya nggak bisa berbahasa. Keliru. Justru Anda harus mulai belajar memperbaiki bahasa. Yang santun dan sopan itu seperti apa? Coba sekarang saya berikan contoh. Barakallahu fiikum. Ketika ada orang bertanya. Ketika ada orang bertanya tentang, Ustaz, apa hukumnya merokok? Contohnya. Atau misalkan kita bukan Ustaz lah. Pak, kalau menurut Bapak merokok itu apa hukumnya? Coba bedakan antara jawaban si A dan si B. Si A mengatakan haram, Pak. Haram itu dosanya besar.
Jangan dilakukan itu. Ulama mengharamkan. Itu jawaban si A. Dengan jawaban si B, kan itu. Begini Pak. Kan begitu. Sopan, santun. Karena Bapak bertanya kepada saya, sebatas yang saya ketahui. Yang saya pelajari selama ini, ya, ternyata rokok dan kegiatan merokok itu dampak dan efek negatifnya sangat banyak sekali. Jadi tentang hukum haram dan halalnya kita posisikan di belakang sebagai sebuah kesimpulan. Paham maksud saya? Kalau yang si A tadi kan langsung haram, dosa, nggak boleh kan itu. Nanti pelakunya diancam begini dan begitu. Ya silahkan kalau misalkan orang yang bertanya itu the point juga. Tapi yang saya tanyakan coba sisi kesantunannya itu. Begini Pak, sebatas yang saya tahu, berdasarkan dari banyak tinjauan dan sisi, ternyata merokok itu sangat memiliki banyak efek negatifnya dari sisi kesehatan. Ya kan? Sekian banyak penelitian menyebutkan bahwasanya rokok itu mengandung sekian puluh zat yang berbahaya untuk tubuh. Bahkan perusahaan yang memproduksi rokok itu sendiri mengakui bahwa rokok itu banyak sekali unsur-unsur yang membahayakan kesehatan tubuh. Yang terkena dampak bahayanya bukan hanya si perokok, tapi perokok pasif yang ada di sekitar kanan dan kirinya. Kan itu. Lagi pula tanpa kita sadari ketika merokok itu kan kita sudah menyia-nyiakan harta yang kita punya. Coba kalau misalkan nilai satu bungkus rokok kita belikan beras, lauk pauk, buah-buahan, kan itu lebih bermanfaat. Kan itu. Jadi wallahu a'lam Pak ya. Berdasarkan beberapa poin tadi, ya yang saya ketahui para ulama mengatakan itu tidak boleh. Artinya ya haram Pak kalau merokok. Kira-kira lebih santun mana si A dan si B? Lebih mudah diterima mana si A atau si B? B. Kan itu. Apalagi kalau kepada orang tua sendiri, ya Allah, berlemah lembutlah kepada orang tuamu. Jangan karena ini sunnah ini Pak. Ini ajaran Rasulullah. Bapak mau didoakan mengalami celaka seperti sahabat yang celaka itu, misalkan orang yang celaka itu. Bapak mau? Ya enggak kan? Kan itu. Orang tua ya kan seperti ini kamu belajar dari mana? Radikal kamu ya. Kan itu. Terlalu keras ekstrim kamu ya. Kan itu. Masya Allah. Bahasa itu penting sekali. Kan itu. Bahasa itu penting sekali. Kan itu. Coba kalau kita posisi tunduk. Kan itu. Kenapa kamu pelihara jenggotmu nak? Kan itu. Bapak malu jadi pembicaraan di kampung ini. Kan itu. Cakep-cakep kamu malah pelihara jenggot tebal gitu. Gak menakutkan apa? Coba kalau bahasanya yang santun sambil tertunduk. Ya, gimana Pak? Ya. Yang saya baca seperti itu perintah Rasulullah. Saya gimana Pak? Kan begitu ya. Kita malah merendah. Kita aduk-aduk perasaan orang tua kita kan gitu ya. Kan gitu. Tapi kalau kita melakukan, Bapak ini sunnah Pak. Sunnah Pak. Wajib hukumnya Pak. Kan gitu. Tapi kalau coba sambil acting dikit lah, ya kan, sambil acting dikit, kita tunduk gini, mohon maaf Pak, untuk mencukur atau menghilangkan jenggot ini, sungguh tidak. Tapi, mohon maaf, saya intonasinya diturunkan, kita yang memelas, paling orang tua, kamu ini sudah kenapa gitu? Paling ibu. Paham maksud saya? Itu kesantunan dalam berbahasa, kesantunan dalam menyampaikan penting untuk kita perhatikan. Nah, mudah-mudahan kita juga punya kesempatan atau punya kemauan untuk mempelajari lah, untuk belajar dan berlatih berbahasa yang santun itu seperti apa. Kan itu. Berbahasa yang tulus kan. Artinya kita semangat untuk berdakwah, semangat untuk menyampaikan Al-Quran dan Sunnah, tapi tolong didukung dengan pilihan bahasa ya, dan kata yang baik. Itu insya Allah akan memberikan banyak pengaruh positif dalam pencapaian dakwah. Insya Allah. Walhamdulillah. Poin ketiga yang tidak kalah penting. Agar kita bisa maksimal dengan taufik dan hidayah dari Allah tentunya, kemudahan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala pastinya. Yang perlu kita perhatikan poin yang ketiga ini adalah kita mampu dan mempunyai semangat
untuk memberikan contoh terlebih dahulu. Nah, sehingga sebelum kita menyampaikan, orang sudah melihat prakteknya dari kita. Oh, begitu. Nah, akan lebih mudah diterima saat kita menyampaikan sesuatu yang sudah kita kerjakan. Mereka akan lebih bisa menerima dan akan ikut dan akan mengikuti apa yang kita sampaikan. Asalkan mereka sudah mengetahui ternyata kita juga sudah melakukannya. Nah, itu penting untuk kita perhatikan. Praktek. Jangan ngomong aja prakteknya mana, tapi prakteknya seperti apa. Misalkan kita dalam hidup bertetangga. Dalam hidup bertetangga, kita sudah terbiasa. Dan kita jadikan itu sebagai nilai, sesuatu yang bernilai ibadah. Kita punya makanan, kita bagikan ke tetangga kanan dan kiri. Kita punya buah, buah-buahan yang kita beli, kita bagikan buat tetangga kanan dan kiri. Apapun yang kita punya, berbagi kepada tetangga kanan kiri muka belakang, kanan kiri muka belakang. Terus begitu. Kalau kita tidak bisa menyerahkan secara langsung, istri kita yang diminta untuk menyerahkan makanan, hadiah atau yang semisalnya kepada istri tetangga. Nah, bila perlu anak-anak kita juga mulai dididik dan dilatih untuk berangkat ke rumah tetangga sambil membawa plastik atau membawa mangkok dengan nampannya, ya kan? Isinya bubur kacang hijau atau mungkin sop kaki kambing atau barangkali nasi goreng pas dengan kerupuk dan seledrinya. Bahwa anak kita yang disuruh sana, nak. Bilang disuruh bapak, disuruh ibu untuk menyampaikan ini hadiah buat bapak, buat ibu. Suruh anak-anak kita. Nah, jadi berbuat baik kepada tetangga itu kan perintah dari Nabi SAW. Berbuat baik kepada tetangga. Sekarang kalau misalkan orang seperti ini, suatu saat dipersilahkan untuk naik di atas mimbar, menyampaikan kultum, ceramah singkat atau khutbah Jumat. Yang dia bahas, dia sampaikan adalah perintah dari Islam, perintah dari Nabi SAW untuk berbuat baik kepada tetangga. Nah, kira-kira materi itu mengena atau tidak? Setelah dicontohkan, saya yakin lebih mengena. Orang lain akan tertarik untuk mengikutinya, untuk melakukan hal yang sama, berbuat baik kepada tetangga. Terus ditularkan kanan kiri terus, masya Allah, sehingga masyarakat kita itu masyarakat yang aman, sentosa, damai, tentram. Karena kita bisa memberikan contoh yang baik dalam mengamalkan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masjid agar dakwah yang kita sampaikan itu maksimal pencapaiannya. Berikan contoh teladan dalam rangka ibadah, ikhlaskan itu untuk mencari ridha dari Allah. Niatkan itu dalam rangka melaksanakan sunnah dan tuntunan Rasulullah SAW. Nabi Muhammad adalah sosok yang paling memperhatikan kebersihan masjid. Paling perhatian dengan kebersihan masjid. Itu Nabi SAW. Nah, sebelum kita banyak bicara, sebelum kita mengajak jamaah, Pak Imam, takmir dan segala macamnya, nah, coba kita menjadi seorang jamaah masjid yang aktif membersihkan masjid tanpa harus menunggu hari Minggu, hari Ahad, hari Jumat, hari libur, momen-momen besar tidak perlu. Amin. Selesai orang melaksanakan sholat berjamaah, orang pulang satu persatu, ya kan? Katakan sholat isya, sholat subuh. Kalau sholat maghrib kan masih ada. Selepas sholat isya, selesai sholat subuh. Nah, coba kita konsentrasi di dua sholat ini, misal, karena itu kesempatan yang paling memungkinkan. Ketika jamaah sudah pada pulang, kita yang ambil sapu, kita bersihkan. Karpet ditata, ditekuk. Kemudian barang-barang yang kurang rapi kita rapikan. Al-Quran seperti itu dirapikan. Semua dirapikan. Kita aktif seperti itu. Nah, sesering mungkin dan semaksimal mungkin. Nah, teras-teras kita bersihkan, rumput-rumput di depan kita bersihkan, sampah kita bakar. Ya kan? Kamar mandi juga seperti itu. Disemprot dengan pewangi ruangan. Nah, itu saya tanya, coba dan jawablah dengan jujur. Kira ini akan menang perhatian. Ini yang kita cari. Cinta ibadah mungkin. Justru malah sungkan sama malah bab nyapu. Kita ini takmir nih. Jangan ini ya. Masya Allah. Itu
berdakwah dengan cara mempraktekkan dan memberikan contoh lebih mengena. Masya Allah. Orang tua. Nah, orang tua kita ingin rasanya kita ajak sama-sama melakukan kebaikan. Sama-sama sadar untuk belajar Islam lebih dalam. Sama-sama ingin kita menginginkan orang tua itu agar sama-sama dengan kita, nah, semangat untuk beragama, belajar Islam. Kita punya banyak saudara, kakak dan adik-adik. Kan begitu. Bersaudara, kakak dan adik-adik. Nah, kita yang paling aneh dan paling beda dibandingkan kakak-kakak dan adik-adik kita. Tapi ketika kita bisa memberikan contoh dan kitalah yang akan kemudian dipilih oleh Allah kita untuk diikuti. Nah, berbicaranya biasa kita lebih halus dan sopan. Ya Bu, kalau orang Jawa kan ada bahasa kromo inggilnya ya. Bahasa Jawa tapi yang tingkatannya untuk lingkungan istana. Khusus untuk dari yang muda kepada orang tua. Saya yakin bahasa di sini pun seperti itu ada ya. Ada yang penggunaan bahasa itu untuk yang lebih tua, untuk yang sejajar umurnya. Coba yang lainnya biasa, Bapak mau kemana Bapak? Kita, Bapak mau kemana? Ada yang bisa saya lakukan, ada yang bisa saya bantu. Tanpa disuruh, tanpa diperintah, kita sudah ikut merapik. Kakak-kakak dan adik-adik kita datang menjenguk orang kita sesering mungkin sambil membawa oleh-oleh, ya, buah tang. Kita doakan, kita tanyakan nomor teleponnya, kita kirim pulsa, kita bayarkan uangnya. Kan gitu ya. Pas misalkan kita datang, kita udah bisa rumah nih. Kita datang ke rumah orang tua, nggak usah bilang apa-apa. Masukkan token listrik itu ya. Kodenya kan, 50.000 aja. Sebulan. Modal lagi ya dakwah itu ternyata ya. 50.000 masukkan sudah kan itu. Nggak apa-apa dia. Tambah buat Bapak. Makasih. Aduh kamu anak yang berbakti. Itu kan. 50.000 aja modalnya. Itu menjadi daya tarik tersendiri buat orang tua percaya dengan kita. Nah, tidak berpikir buruk tentang kita. Kan gitu ya. Misalkan kita bawa anak dan istri ke rumah dengan segala macam, kamu langsung ke dapur. Lihat piring, gelas, wajan, panci yang kotor, kamu gak usah bilang sama bapak, gak usah bilang sama ibu. Langsung lepas jubahmu, lepas cadarmu, pakai dastermu, karena di rumah aman kan ya. Lepas itu semua, gantungkan dengan rapi, langsung kau bersihkan dapur itu. Kau tata dengan baik-baik. Kira-kira kalau seperti ini, orang tua punya menantu, punya anak seperti ini, seneng gak ini? Simpel seneng banget, simpati. Duh, ini kok ya. Nah, itu yang saya maksud nomor 3 tadi, memberikan contoh secara langsung. Yang keempat, yang terakhir, karena tinggal 2-3 menit lagi. 2 atau 3 menit, bukan 23 menit lagi. 2 atau 3 menit lagi. Yang terakhir itu, kita harus mampu untuk membedakan tingkatan orang. Ada yang bisa langsung terima, ada yang butuh waktu yang tidak begitu panjang, ada butuh yang panjang sekali waktunya. Di situ kita harus mampu menentukan. Ini harus disabari. Kita tidak bisa egois. Setiap kali yang kita sampaikan harus diterima saat itu juga. Kita saja untuk sampai pada titik seperti ini memerlukan sekian waktu. Dulu yang nggak ngerti apa-apa tentang sunnah Nabi, nah, sampai kemudian sekarang paham dan mengerti, butuh berapa tahun? Orang lain pun seperti itu, perlu waktu untuk berpikir, perlu waktu untuk merenung, perlu waktu untuk mempertimbangkan dan yang lainnya. Maka kita menjadi tim yang mendampingi dan mengawal, memberikan motivasi, mensupport lah, kan gitu ya. Tidak langsung pokoknya dakwah hari ini harus diterima besok, enggak lah. Tidak seperti itu. Itu poin yang keempat penting juga untuk kita ingat dan kita perhatikan. Insya Allah dengan 4 poin ini, nah itu saya kira sudah cukup juga. Karena 4 poin ini kalau kita laksanakan sudah menggunakan waktu, tenaga, pikiran juga. Belum tentu juga kita bisa mengamalkannya secara langsung ke 4 poin ini. Yang pertama apa tadi? Mampu bersosialisasi. Kan gitu ya. Agar kita dikenal. Yang kedua, berbahasa dengan baik dan santun. Ya kan? Yang ketiga, memberikan contoh dan teladan, praktek secara langsung. Yang keempat, memberikan waktu, ya kan? Memberikan waktu untuk objek dakwah kita. Tidak langsung serta-merta yang kita sampaikan harus diterima. Iya, berikan waktu. Nah, dan itu tergantung dengan masing-masing orang. Mudah-mudahan dengan keempat poin ini
sebagai pelengkap dari materi-materi sejak hari pertama kemarin sore, dan semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan untuk kita keikhlasan dalam berdakwah ilallah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Dengan demikian selesai sudah rangkaian kajian Islam kita di Kota Sampit, Kalimantan Tengah ini. Saya pribadi menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya atas tutur kata kurang berkenan, pilihan kata yang tidak tepat. Mudah-mudahan Subhanahu wa taala memberikan manfaat untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 tahun berikutnya. 2 tahun